Mad Season adalah sebuah grup rock alternatif grunge yang dibentuk di kota Seattle, Washington di tahun 1994. Band ini adalah sebuah side project dari Mike McCready, gitaris Pearl Jam, Lane Staley, vokalis Alice in Chains, Barrett Martin, drummer dari Screaming Trees, dan John Baker Saunders, seorang basis blues dari beberapa band blues. Hello, 90s. Musim yang gila. Pada masa kehebohan akan tragisnya meninggalnya Kurt Cobain dan penggunaan drugs terutama di kalangan musisi semakin merajalela, gitaris Pearl Jam Mike McCready memutuskan untuk mengikuti program rehab di klinik rehabilitasi alkohol dan narkoba yang bernama Hazelden Clinic di Minnesota. Pada saat mengikuti program tersebut, Mike bertemu dengan seorang basis blues bernama John Baker Saunders atau akrab dipanggil Baker. Setelah menyelesaikan program rehabilitasi tersebut dan kembali ke kota Seattle, mereka berdua bertemu dengan drummer Screaming Trees yaitu Barrett Martin. Mereka bertiga melakukan jamming musik hingga menghasilkan dua lagu yang populer yaitu Wake Up dan River of Deceit. Mike lalu mengajak rekannya dari band Alice in Chains yaitu Lane Staley untuk mengisi vokal. Ia juga berharap dengan berada di sekitaran musisi yang tidak dalam pengaruh alkohol, drugs akan membuat Lane Staley juga demikian. Lane Staley pada masa itu juga tengah berjuang melawan ketergantungannya akan drugs. Meski mereka belum memiliki sebuah single yang lengkap dan siap serta belum memiliki sebuah nama untuk band mereka, Mike menjadwalkan band ini untuk bermain di Crocodile Cafe di Seattle pada tanggal 12 Oktober tahun 1994 dan menjadi awal sukses yang besar bagi band ini. We're trying to figure out the record, why don't you just fucking listen to it? Sebulan kemudian yaitu pada tanggal 6 dan tanggal 20 November tahun 1994 mereka juga dijadwalkan bermain di venue yang sama. Mereka memberi nama band ini yaitu The Gacy Bunch. Nama ini berasal dari gabungan nama seorang pembunuh berantai terkenal yaitu John Wayne Gacy dan sebuah sitkom Amerika yang terkenal di era 70-an yaitu The Brady Bunch. Setelah popularitas band ini mulai menanjak, mereka mulai melakukan rekaman untuk album yang diberi nama Above serta mengganti nama band ini menjadi Mad Season. Mad Season yang secara umum merupakan istilah merujuk suatu musim untuk tumbuhan jamur psilocybin atau disebut magic mushroom. Serta bagi Mike McCready adalah istilah musim di mana alkohol dan drugs merajalela. Album Above direkam di studio bernama Bad Animal Studio, sebuah studio di kota Seattle yang kerap digunakan Pearl Jam untuk merekam lagu-lagu mereka. Above berisikan 10 lagu serta seorang musisi tamu yaitu Mark Lanegan, vokalis dari band Screaming Trees. Mereka selesai mengerjakan musik pada album ini selama kurang lebih 7 hari dan tambahan beberapa hari untuk Lane menyelesaikan rekaman vokalnya. Cukup intens mengingat kita hanya melakukan jamming 2 kali dan melakukan 4 pertunjukan musik, ujar Mike McCready. Album ini resmi dirilis pada tanggal 14 Maret tahun 1995 oleh Columbia Records dan meraih kesuksesan baik kritik maupun secara komersial. Selama tahun 1995, Above menduduki peringkat 24 dan mondar-mandir di chart Billboard 200. Pada akhirnya album ini mendapatkan sertifikat emas di bulan Juni tahun 1995. Kalau lagu-lagu di album ini gimana Mas Den? Oke Bill, musik-musik di album Above ini dari Mad Season digambarkan oleh Mike McCready adalah beraroma jazz, blues, dan juga arena rock. Arena rock itu semacam musik rock di era 70-an. Beberapa pengamat musik mengatakan bahwa lagu-lagu Mad Season ini terdengar seperti campuran antara musik Pearl Jam dan Alice in Chains, lalu dibalut dengan aroma rock tahun 70-an. Bahkan mereka juga menyertakan instrumen saksofon yang dimainkan oleh Skerik, yaitu seorang musisi saksofon dari Seattle. Di samping mereka juga menyertakan vokalis tamu pada album ini yaitu Mark Lanegan yang juga sebagai vokalis dari Screaming Trees. Ia berduet dengan Lane Staley pada lagu Long Gone Day dan Above. Nah, pada saat dengerin lagu-lagu mereka, pada saat mulai mendengarkan track pertama, yaitu Wake Up, jangan membayangkan yang terdengar adalah dentakan musik grunge seperti di band utama mereka yaitu Alice in Chains, Pearl Jam maupun Screaming Trees. Namun yang terdengar adalah alunan harmonis seperti musik rock era 70-an, ala Black Sabbath, bahkan semakin gloomy seperti mendengarkan musik ala My Bloody Valentine. Lalu single paling hits mereka yaitu River of Deceit yang pelan,
dengan harmoni gitar ala Mike Reddy dengan musik 70-an ya. Namun, tidak semua lagu-lagu mereka jauh dari aroma grunge. Simak aja lagu I Don't Know Anything yang menjadi inspirasi dari band Silverchair pada lagu Slave di album kedua mereka yaitu Freak Show. Lalu, Lifeless Dead dan I'm Above serta X-Ray Mine. Keempat, lagu tadi cukup kental aroma grunge-nya ala Mad Season, ditambah suara serak berat Mark Lanegan di lagu I'm Above. Aroma blues juga cukup kental pada lagu Artificial Red. Bayangin aja nge-blues dengan tarikan power vokal dari Lance Staley. Gurih banget deh. Musik eksperimental mereka lebih jelas terdengar pada lagu Long Gone Day dengan suara saxophone tadi, lalu lagu November Hotel yang tanpa vokal alias mereka seperti melakukan jamming musik. Dan saya langsung ngefans banget dengan drummer Barrett Martin, apalagi kalau ngelihat dia main di video live-nya Mad Season. Lalu ditutup dengan lagu All Alone yang terdengar beraroma seperti lagu pembuka yaitu Wake Up yang terasa seperti mendengarkan Alice in Chains di album Jar of Flies. Lirik-lirik lagu yang ditulis oleh Lance Staley seperti yang diungkapkan oleh Mike Reddy waktu pertama kali mengajak Lance Staley bergabung, yaitu lakukan yang kamu mau, tulislah semua lagu dan lirik-liriknya. Kamu adalah penyanyinya. Dan Lenny mengeluarkan lagu-lagu yang indah, tambah Mike Reddy. Pada masa tersebut, Lenny banyak membaca buku-buku dari Khalil Gibran yang berjudul The Prophet dan menginspirasi lagu mereka yaitu River of the Seed. Lirik-lirik Lance Staley tidak jauh berbeda dengan seperti menulis di Alice in Chains, yaitu mengenai struggling sama drugs dan masalah-masalah pribadi. Barrett Martin juga menambahkan bahwa Lance seperti merasa dalam suatu perjalanan spiritual, bukan sebuah misi rock, namun misi spiritual. Oke, lanjutin ya Bel. Oke Mas Den, Mad Season melanjutkan menyelesaikan tur mereka selama tahun 1995. Sebelum akhirnya memutuskan hiatus karena harus kembali ke band utama mereka. Lalu Mad Season merilis video live ini yang bernama Live at the More yang direkam pada tanggal 29 April tahun 1995. Mereka juga sempat merilis beberapa lagu seperti I Don't Wanna Be a Soldier, yaitu lagu cover John Lennon untuk mengisi album tribute to John Lennon yang bernama Working Class Hero dan dirilis pada tahun 1995. Lalu pada tahun 1996, lagu River of the Seed versi live muncul pada sebuah album kompilasi bernama Bike Back Live at Crocodile Cafe. Meski pada tahun tersebut Mad Season seperti tenggelam serta tidak melakukan aktivitas, yaitu semenjak masing-masing personil kembali ke band utamanya serta Becker bergabung dengan band rock dari kota Seattle yaitu The Walkabouts. Pada tahun 1997, Mike, Becker dan Barrett berniat untuk membangkitkan kembali Mad Season. Namun begitu, kesehatan Lance Staley semakin memburuk akibat masalah ketergantungan akan drugs. Ia juga tidak mampu melakukan tur dengan Alice in Chains selepas bulan Juli tahun 1996, sehingga Mad Season pada masa itu tanpa seorang vokalis. Mereka akhirnya mengajak Mark Lanegan yang sebelumnya juga mengisi vokal pada album Above serta pada saat mereka bermain di pertunjukan untuk menjadi vokalis Mad Season. Dengan mengganti vokalis mereka dari Lance Staley menjadi Mark Lanegan, otomatis mereka pun mengubah nama band Mad Season menjadi Disinformation. Pada tahun 1998 mereka merencanakan debut album band baru mereka yaitu Disinformation ini. Namun karena kesibukan masing-masing, mereka tidak pernah bisa bertemu di studio untuk mengerjakan album tersebut. Band ini atau bahkan albumnya sepertinya semakin tidak akan terwujud, mengingat mereka semakin jarang berkomunikasi. Mungkin akibat nama bandnya Disinformation. Mungkin loh. Pada tanggal 15 Januari tahun 1999, sebuah kabar mengejutkan bahwa basis mereka yaitu John Becker Saunders ditemukan tidak bernyawa di rumahnya akibat overdosis heroin. Meski tidak ada pernyataan resmi dari band tentang masa depan Mad Season, namun Lance Staley dalam wawancara bersama Alice in Chains di saat sedang promo album Greatest Hits yaitu Nothing Safe di tahun tersebut menyatakan bahwa band tersebut bubar. Hey, I got a question for Lane. Yeah. Hey, what's going on? I was wondering, do you have any more Mad Seasons in the works? And if so, are you guys going to do any like small club dates or anything like that across the United States? No. Wow, double no. We're not doing anything more. Actually, the bass player passed on this last year. Yeah, right. Yeah. Baker. Yeah. So nothing in the works for Mad Season. Yeah. Oh iya,
Pada masa lain Staley sibuk dengan match season selama akhir tahun 1994 hingga akhir tahun 1995. Dalam suatu wawancara Cantrell, gitaris Alice in Chains sempat ditanya mengenai keterlibatan Lane di band Mad Season. Pada awalnya saya sempat marah dan kecewa. Rasanya seperti punya pacar dan merasa diselingkuhi. Ya, itu rasanya ketika kita sudah bertahun-tahun bersama lalu terjadi hal tersebut. Namun lambat laun saya juga berpikir bahwa itu mungkin hal yang bagus bagi Lane yang mungkin membutuhkan suasana baru untuk sementara. Yang jelas pada akhirnya ia kembali kepada kami di Alice in Chains. Lalu bagaimana dengan para personil Mad Season yang tersisa setelah meninggalnya John Baker Saunders? Mike McCready lalu membentuk band side project lagi bernama The Rockford di tahun 1999 dan tetap melanjutkan bermain dengan Pearl Jam hingga sekarang. Brad Martin kembali bermain pada Screaming Trees namun band itu akhirnya bubar di tahun 2000. Lalu menjadi drummer tour band R.E.M. serta bergabung dengan band side project bernama Tuatara bentukan gitaris R.E.M. yaitu Peter Buck. Lane Staley kembali melanjutkan tur bersama Alice in Chains setelah sembuh dari program rehabilitasi. Namun pada tanggal 5 April tahun 2002, Lane Staley ditemukan meninggal akibat overdosis di apartemennya di Seattle. Mark Lanegan meraih kesuksesan dalam solo karirnya, lalu melanjutkan bergabung dengan band Queen of the Stone Age setelah band Screaming Trees bubar. Mark Lanegan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari tahun 2022 di rumahnya di Irlandia. Wake up, young man. Pada 28 Februari 2010, Mike McCready turut ambil bagian di sebuah acara yang bertempat di Showbox at the Market di Seattle yaitu acara amal untuk Haiti yang bernama Hootenanny for Haiti. Band-band pengisi acara lainnya diantaranya band bentukan mantan basis Guns N' Roses yaitu Duff McKagan bernama Loaded. Momen yang menarik adalah saat Mike McCready memainkan lagu River of Deceit untuk pertama kalinya semenjak Mad Season bubar, ditemani Jeff Ross basis dari band Loaded yang menyanyikan lagu tersebut. Pada tanggal 23 Mei tahun 2012, Mike dan Barrett bereuni di Showbox Theater di Seattle untuk acara amal yang digalang Mike bagi penderita Crohn's disease atau peradangan pada pencernaan. Turut membantu juga adalah Jeff Ross dan basis The Rockford yaitu Rick Friel. Lalu di tahun ini juga, Mike McCready, Barrett Martin dan Duff McKagan mempelajari materi-materi lagu Mad Season yang belum sempat dirilis. Pada Juli tahun 2012, Barrett Martin mengabarkan bahwa Mark Lanegan akan bernyanyi dari unreleased materi Mad Season. Pada Oktober tahun 2012, Barrett Martin kembali mengabarkan tentang rencana perilisan box set Mad Season. Untuk menghormati saudara-saudara kami yang telah terpisah yaitu Lane Staley dan John Baker Saunders, saya dan Mike mencoba melihat kembali karya-karya Mad Season yang akan dirilis dalam bentuk box set pada tanggal 12 Maret tahun 2013. Box set ini berisi remastered album Above, lalu Live at the More dalam bentuk DVD dengan suara yang lebih bagus dan beberapa materi live yang terekam dan belum pernah dirilis. Yang menarik adalah 3 materi lagu yang ditulis dan sempat dinyanyikan oleh Mark Lanegan untuk persiapan album kedua Mad Season, namun tidak pernah selesai karena kematian Baker dan Lane. Ketiga lagu tersebut paling berat dan paling indah dari lagu-lagu Mad Season yang pernah dibuat. Saya yakin, Lane dan Baker akan menyukainya. Pada tanggal 12 Maret tahun 2013, box set Mad Season resmi dirilis oleh Legacy Recordings. Januari tahun 2015, Mad Season bereuni kembali pada konser mereka bernama Sonic Evolution bersama iringan Seattle Symphony Orchestra di venue konser Benaroya Hall di Seattle. Pada acara ini Chris Cornell mengisi vokal menggantikan Lane Staley dan Duff McKagan memainkan bass menggantikan John Baker Saunders. Kim Fearon dari band Lazy Susan serta Jeff Angel dari band Walking Pepper juga ikut mengisi vokal pada acara ini. Konser ini juga direkam untuk album live Mad Season dan The Seattle Symphony, serta dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2015. Debut album ini mampu berada di peringkat 4 pada chart Billboard Top Classical Crossovers Albums. Juli 2015,
Barrett Martin mengabarkan bahwa ia tengah merekam materi lagu-lagu baru Mad Season bersama Mike McCready dan Duff McKagan. Proyek ini lalu dinamakan The Lefty Walkers, dengan merilis 3 lagu yaitu Freedom Song dan Tears for the West pada 2016 dengan vokal Jess Coolman. Lalu berikutnya lagu Fade Away dirilis tahun 2017 dengan suara vokal dari Aaron Jones. Mad Season adalah sebuah proyek band dari supergrup band dari kota Seattle yang cukup unik dan menarik. Meski hanya bisa mengeluarkan 1 album studio saja namun mampu menjadi hits di kala itu, yaitu di masa klimak era grunge. Selain video klip Live at the Moor, Mad Season juga memiliki 1 video klip yaitu River of Deceit. Oh iya, cover lagu ini adalah sebuah ilustrasi kolage foto yang dibuat oleh Layne Staley. Cetakan kolage foto ini berasal dari foto asli Layne Staley dengan kekasihnya yaitu Demri Parrott. Cetakan kolage ini dikirim oleh Layne Staley kepada divisi art Columbia Records, disertai catatan yang ia tulis kepada mereka untuk tidak perlu melakukan perubahan apapun terhadap cetakan kolage untuk cover album tersebut. Beberapa lagu unreleased yang dinyanyikan oleh Mark Lanegan dari album Deluxe Edition 2013 adalah Locomotive, Black Book of Fear dan Sleepway. Lalu pada tahun 2017, Mad Season kembali merilis 1 materi lagu unreleased yang sempat mereka rekam sebelum Layne Staley bergabung sehingga hanya mereka bertiga saja yaitu Mike, Barrett, dan Becker. Lagu tersebut berjudul Ascension yang berada dalam album kompilasi bernama The Singing Earth. Album kompilasi ini diproduseri oleh Barrett Martin yang berisikan kumpulan musik maupun kolaborasi musik yang pernah dikerjakan oleh drummer Mad Season ini. Pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di The Showbox Seattle dalam acara The Layne Staley Memorial Fund. Nancy Staley, ibu dari Layne Staley, naik ke panggung dan menyanyikan lagu Wake Up dengan iringan suara Layne Staley yang diputar dari album Mad Season. Mad Season meski hanya sebuah side project musik namun mereka berempat mampu menghasilkan karya-karya musik yang epik dan menarik untuk disimak. Mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang biasa mereka kerjakan tanpa meninggalkan ciri khasnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya.